نستعين على أمور الدنيا والدين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به بكل أتوارنا وعلى آله وصحبه يا نور أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan Allah Ta'ala kesempatan umur yang panjang, Alhamdulillah, umur yang berberkah, Alhamdulillah, umur yang berberkah menyampaikan seseorang kepada selalu ingin beribadah kepada Allah. Itu tanda umur berberkah. Tanda umur seseorang itu berberkah, nyaman hatinya hendak mengerjakan ibadah kepada Allah. Amunnya umurnya itu belum lagi diberikan Allah Ta'ala keberkahan umur itu belum, kada masalah harta, kada masalah dunia, kada. Tapi keberkahan umur itu ketika kayak apa, kita nyaman beribadah kepada Allah. Oke, dapat dunia banyak juga ini. Kalau berinfak di jalan Allah itu ngaranya dapat keberkahan umur. Ya mudah-mudahan umur kita berberkah insyaallah, dan yang menyampaikan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyambat itu emang nyaman, mendengarkan itu lebih nyaman lagi. Ketika kita menyambat keberkahan, ketika kita menyambat masalah keagungan Allah, yang mendengarkan pun nyaman. Kenapa? Karena yang disebut itu maha yang paling nyaman, Allah. Tapi amalnya ngalih. Ya, orang itulah ketika didengarkan masalah syukur kepada Allah. Orang itu ketika didengarkan masalah kekuasaan Allah, masalah kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu emang nyaman. Yang menyampaikannya pun nyaman sebenarnya, dan yang mendengar pun nyaman. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu orang yang paling nyaman. Orang yang paling nyaman dikenal. Ayo, lu nak bertakon pian kenal lawan diri pian kah kenal lawan Allah lebih nyaman mana? Pian hendak mengenal orang yang paling pian kenal, atau Allah yang paling dikenal, yang paling nyaman dikenal? Yang paling nyaman sebenarnya dikenal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kita aja tuh kau hendak mengenal Allah, tangan kau bergerak. Siapa yang menggerakkan? Allah. Kalau lah ni kau bergerak-gerak ni awak lah. Siapa yang menggerakkan? Diri ulun menggerakkan dulu aja. Jadi siapa? Pernah datang kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Datang yang menciptakan pekerjaan makhluk itu ya makhluk. Jarubuhan Jabriyah. Oke, jadi Sayyidina Ali. Jadi angkat betis sebuting. Angkat betis sebuting. Angkat sebutingnya. Kayak apa? Sayyidina Ali kena kawahan, itu menunjukkan bahwasanya manusia lemah. Jadi Sayyidina Ali bepadah nyawa yang menciptakan perbuatan seorang. Coba bang angkat keduanya batis kan Sayyidina Ali. Kena kawang angkatnya lemah. Bahwasanya itu menunjukkan pekerjaan manusia itu ciptaan Allah. La ilaha illallah. Lalu di sini musannif membahas, setelah musannif itu mengenalkan apa jalan musannif semalam itu, mengenalkan kita arkanul Islam yang 5, lalu kita mengerjakannya dengan rasa ikhlas. Nang kayak apa syahadat kita sudahkah ikhlas? Nang kayak apa sembahyang kita sudahkah ikhlas? Nang kayak apa sembahyang wajibnya, sembahyang sunatnya, apakah sudah ikhlas bujur-bujur kita kepada Allah? Dulu pertama kali rasanya ulun bermajlis ini pernah ulun singgung masalah ini. Kayak apa orang itu sampai kepada ikhlas? 5, ingat juga kan? Ingatlah yang 5 itu lah. Karena rukun Islam ada 5 juga fondasi untuk mendapatkan ikhlas. Ingatlah yang 5 itu lah. Ada apa diulangi, setumat aja diulangi. Yang pertama, tanda orang itu ikhlas kada minta terima kasih. Tergeretek dalam hati jadi kada hendak minta terima kasih lawan siapa aja.
Ingat aja kalau lah, ingat aja diingat akan aja. Ya. Yang pertama, kada mengharap terima kasih itu untuk orang biasa. Lebih lagi di atas itu guruin apa? Keluarga. Biasanya kita itulah kebiasaan kita itu sadar kada sadar hati kita, perbuatan kita menunjukkan kita minta terima kasih lawan anak atau bini. Itu pasti. Makanya orang yang belajar aja yang tahu masuk ke dalam makom ikhlas ini. Kada mungkin orang itu sampai ke makom ikhlas kecuali orang yang pernah belajar masalah ikhlas. Tuh Ihya Ulumuddin. Makanya jadi Imam Ghazali, oke lah untuk orang banyak mungkin kita kada minta terima kasih. Dirinya siapa juga, aku kada kenal juga. Tapi yang paling berbahaya keluarga kita. Kita ketika menginfaki anak, ketika kita memberinya duit, atau bini ketika kita berbuat baik lawan bini, ketika kita berbuat baik lawan anak. Kayak apa hati kita? Oh, ulun kada minta terima kasih aja, tapi perbuatan kita, ahwal kita menunjukkan biasanya kita hendak minta terima kasih, minta balasan bahasanya. Itu yang pertama adalah sudah ulun jelaskan bahwa itu ada minta terima kasih. Yang kedua, minta doa aja kada. Kecuali kepada orang-orang yang soleh, orang para waliullah taala. Minta doa aja kadanya. Kenapa gerang? Takutan kalau pina doa yang inya terkandung di dalam hatinya minta doakan bersedekah misalnya. Nah guru, misalnya ulun bari pian, doakanlah ulun. Takutan terbesik di dalam hatinya itu ada dunia. Ada dunia, oke lah dalam hatinya doakan ulun, tapi hatinya apa? Doakan mudahan hati ulun ikhlas. Tapi kada di dalam hatinya, ya Allah apa? Nah, ulun bersedekah ulun pian doakanlah ulun mudahan ulun hajat ulun kabul. Hajatnya apa dulu? Hajatnya dunia. Berarti kada ikhlas karena Allah, berarti menyumbang tu untuk apa? Untuk diri seorang ngarannya. Coba bang sedekah dah. Nah ini harta dari pian ya Allah, pian yang memberi ulun taufik, pian yang memberi ulun kekuatan dan memberi ulun dorongan untuk bisa bersedekah. Nah, dah. Minta doa kada juga kecuali orangnya soleh. Atau kita yang sudah belajar kayak bebuan pian nih kada lagi sudah, artinya sudah belajar sudah. Oh ketika doakan ulun lah, oh hati pian mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Doanya mudahan selamat dunia akhirat. Nah kayak itu aja kada dunia lagi sudah. Ke akhirat aja lagi sudahnya hajatnya. Nih kada bersedekah. Nah, bersedekah doakanlah mudahan tanah payu. Tapi amunnya berdasarkan ilmu kan jadi masalah lah. Ini kalau pina kita itu kena takadun. Iya. Jadi alhamdulillah. Iya. Kita kembalikan berataan. Amunnya kita ada bisi hajat bersedekah kadusa minta doa, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apabila menyambat, apabila hendak itu takutan kalau benar kita jatuh kariya kada ikhlas jadinya. Nah, itu yang kedua, ada minta doa. Tapi yang orang minta lawan kuitan, minta doa doakan selamat dunia akhirat itu kan jadi masalah. Jangan meninggalkan doa lah. Kemudian kada berdoa lagi kena. Ini minta doa tapi hati kita kedun. Ya, kada lagi sudah. Insyaallah di majelis Al-Ikhlas kada lagi sudah. Maka ngarannya ikhlas pulang Allahu akbar. Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan yang masuk majelis Ikhlas insyaallah ikhlas berataan insyaallah. Jangan ngarannya ikhlas sekalinya hibak lawan riya, hibak lawan sum'ah, hibak lawan takabur. Hibak lawan minta sambat lawan orang lain kada. Tapi ketika masuk ke dalam Masjid Al-Ikhlas bujur-bujur orang yang mukhlisin insyaallah, orang yang ahli ikhlas insyaallah. Ulangi pulang makanya. Yang ketiga, kenapa yang ketiga semalam? Al-farah. Yang lu guru lah. Sudah kada minta terima kasih, kada minta doa, kada sudah julong edan. Kada bangga. Al-farah itu bangga. Kada bangga. Kenapa jadi kada bangga? Lain ampun aku selesai sudah. Itu yang bujur-bujur ikhlas sudah. Ketika inya berbuat sesuatu adalah ketika inya sembahyang, rasa akan berataan lain apun kita selesai yang itu ikhlas bujur tak. Kawa bersedekah ya Allah, ni duit pian juan yang barina ya Allah. Ngapa ulun himungi duit ampun pian juan ya Allah. Kenapa yang ulun himungi? Sudah kalau dulu tuh kalau lah, jangan himung. Kawa mendidik anak jangan himung, wah jangan pada aku jar anak nih. Yang memberikan kekuatan tuh siapa? Yang memberikan kepintaran siapa? Allah. Apa yang dihimungi? Kada ada bisi apa-apa kita ini. Kada ada yang bisi apa? Kada bisi apa-apa. Lah,
seperti ini nah. Banyu dimasukkan ke dalam sana bersih, jernih, kadada sedikit pun kotoran di dalam hati kita kadada. Bangga, jangan himong, jangan bangga, jangan. Dia untuk menyama injam nih, injam HP pun baga, HP 100 juta harganya. Lain pun seorang apa dihimungi, kayaknya dibelikan pulang lo nampunnya. Kenapa dihimungi lain pun seorang? Berataan nih yang seduniaannya pun siapa? Yang di dalam diri kita ini pun siapa? Kenapa jadi kita harus himung? Bersedekahnya kita sembahyang. Yang memberi kekuatan siapa? Yang memberi Islam siapa? Yang memberi kita kawa belajar sembahyang siapa? Yang memberi kita kekuatan, fasilitas gasa sembahyang, batu pulang ilmu sembahyang siapa? Berataan Allah. Gasa apa dibanggakan? Harusnya apa? Harusnya kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala sebutin kita mengharap ridhonya Allah. Ya Allah, ulun harap ridho pin aja ya Allah. Dah lah 3 dah. 2 lagi. Kenapa yang keempat? Sudah kada merasa, sudah kada bersyukur kada mengharap terima kasih kada, minta doa di hatinya dunia kada jua, sudah himung kada jua, sudah berbuat baik lawan wabil khusus nalah berbuat baik lawan keluarga nih pian paling nyaman benar syaitan hendak memasukkan riya, ujub, sum'ah, takabur di situ. Paling nyaman benar. Makanya jalan salafus soleh itu bujur guru jalan bubuhan orang-orang soleh itu orang yang pertama kali yang diharamkan oleh Allah mendapatkan keberkahan wali, kebanyakannya adalah keluarganya seorang. Tapi kebalikannya pulang orang yang paling cepat untuk mendapatkan keberkahan ya keluarganya juga pulang, tapi yang beil takabur mentang-mentang anak kiai misalnya, inya juga kalau takabur gara-gara itu berkahnya hilang, inya juga. Yang keempat, sudah kada merasa himung kada jua, sudah. Yang keempat apa? Ikhlas. Ikhlasnya itu pun menjadi penghambat kita. Kenapa? Sudah lalu merasa ikhlas saya lalu. Merasa ikhlas ini yang aneh. Merasa sudah ikhlas. Jangan. Nih, kita membahas masalah ikhlas semalam. Ya, sembahyang kita kayak apa, puasa kita kayak apa, zakat kita kayak apa, haji kita kayak apa, dan kias ke seluruh ibadah kita yang lainnya harus dengan ikhlas. Tapi jangan merasa ikhlas. Siapa yang merasa ikhlas berarti inya riya toh. Apalagi menyambat. Aku ikhlas benar jar bersedekah saja. Aku ikhlas benar menyumbang tuh ikhlas benar. Dalam lubuk hatiku yang terdalam benar aku sambat-sambat, nggak bisa sambat. Orang ikhlas tuh kalau bisa sambat. Nah, yang terakhir, ini supaya bujur-bujur kita masuk ke dalam hamba Allah yang mukhlisin tadi. Yang terakhir, yaitu kada minta balasan jaza, kada minta balasan lawan Allah, supan lawan Allah. Sudah kalau contoh akan semalam itu, jadi kada minta terima kasih. Ada minta doa masalah dunia, al-farah, kada gembira. Yang keempat, kada merasa ikhlas. Yang kelima, kada mengharap balasan daripada Allah. Itu ikhlas benar. Yang ini harap sebutin ridhonya Allah. Ulun ridhopin aja ya Allah, kan hendak apa-apa. Yang kita bahas semalam itu, intinya yang terakhir ini juga. Pian itulah misal ini dicontohkan. Ini semalam tuh dicontohkan juga kalau misal ada orang baik benar setiap hari memberi pian duit 1 miliar setiap harinya, rumah diberinya, mobil diberinya, yang punya bujang dikawinakannya, 4 loh. Untuk malang-alang lagi ini orang itu habis si bos nang itu kira-kira pian purun nggak minta gaji pulang sehari sudah 1 miliar, sehari 1 miliar. Mbak itu pulang sekalinya pas bulannya sampai bos gaji ulun mereka kira-kira supan kah kada supan kah? Sekalipun berhaknya begawi, sekalipun berhaknya mendapatkan gaji, tapi ini sudah 1 hari setiap hari 1 M, kira-kira supan kah dan minta gaji? Supan kalau lah kita ini mulai ujung rambut sampai ujung batis, bohir dan batin terlalu sugih benar. Terlalu banyak benar sudah Allah Ta'ala memberi, bahkan triliun-triliunan. Kada triliun lagi, triliun-triliunan lagi.
Belum lagi nikmat ada cinta. Pian tuh lamanya kada di dalam hati pian tuh ada sifat cinta. Nah kayak apa pian hendak menyayangi anak? Kayak apa pian hendak menyayangi bini? Kayak apa pian hendak menyayangi diri pian seorang nah. Tapi Allah Ta'ala beri di dalam hati pian rasa cinta. Itulah harganya, itu kada ternilai harganya. Coba pian hakun pilih mana? Pilih hati penyangitan, taruh kededa rasa cinta, atau duit 1 triliun, pilih. Rasa cinta itu kada ada harganya, tapi diberikan Allah Ta'ala gratis. Nah, Allah Ta'ala. Lalu itu dia minta gaji jualan Allah Ta'ala beribadah lah. Pada ibadahnya kada khusyuk juga pulang dulu ya. Kayak apa kisahnya? Ibadahnya pun bolong-bolong juga pulang. Ibadahnya pulang kada dasar ilmu yang sempurna pulang. Mana kayak apa kisahnya? Baik kita napa ketika beramal sebutin kita harap yaitu ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Lalu amun sudah paham nang itu aslul iman an ta'taqid annallaha mawjudun. Aslul iman, amunnya kita yakin Allah Ta'ala itu ada. Aslul iman, asal atau hakikatnya iman, bahwasanya yang pertama amunnya iman kita tuh hendak mengetahui iman kita itu nang kayak apa kuat kadanya, supaya iman kita itu bagus, supaya iman kita teratur, supaya iman kita itu kawa diajak untuk mengontrol hawa nafsu. Yang pertama anta'taqida, meyakini bahwasanya annallaha ta'ala mawjudun, Allah Ta'ala itu ada. Ada kada Allah Ta'ala? Ada kada? Ada, tapi kada terlihat ya apa? Ayo, apa jawabannya? Allah Ta'ala tuh ada tapi kada terlihat. Kawalah benda yang kada terlihat itu ada kawalah kayak itu lah. Kau aja kalau lah. Nih pian merasakan kada angin nih. Ada kada anginnya? Berdusta pian menyebut kada ada anginnya aja. Masa kada jawabin ada anginnya. Ini anginnya ada kalau lah. Oh nyaman ada anginnya, coba matiin. Ini jin lumboy ya. Tapi setiap yang kada terlihat itu kada mesti kadada. Kada mesti kadada. Sesuatu yang kada terlihat itu bisa aja ada. Angin kada terlihat tapi ada. Itu aja jin menunjukkan bahwasanya alam semesta yang bagus bandar nih nah. Pian di hatilah ulun betakun pian nah, langit tuh ada tiangnya lah. Wah, bener bingung kada ada. Tiangnya kada ada. Bagus benar. Berapa puluh juta tahun sudah umurnya. Itu nah amunnya kadada yang menjaga, itu nah amunnya kadada yang mengontrol. Bahkan apa kisahnya? Begitu bagusnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, matahari itu menunjukkan apa? Beritaan menunjukkan bahwasanya annallaha ta'ala mawjudun. Allah Ta'ala itu ada. Amunnya hendak mendapatkan maqam ikhlas, rasa akan di setiap apapun yang kita gawi, di setiap apapun yang kita niatakan, di setiap apapun yang kita ucapkan, lalu di dalam hati kita meyakini Allah Ta'ala itu ada, maka Allah akan berikan inya maqam ikhlas. Inya merasa Allah Ta'ala itu ada terus. Kaipa hendak menyombongkan diri, kaipa hendak minta lawan makhluk, kaipa hendak minta lawan siapa-siapa, inya yakin Allah Ta'ala ada. Coba pian renungakan sedikit setumat aja renungakan nah. Renungakan detik ini nah, detik ini. Apa yang terlepas daripada kodratnya Allah? Detik ini nah. Renungakan masing-masing. Dan kau bihinak tuh siapa yang memberi entah? Itu masih aja betakun Allah Ta'ala di mana aja. Betakun pulang kenapa jadi betakun pulang? Sudah kalau contohkan semalam tuh, nih nah. Sesuatu itu pasti ada tempat, itu makhluk. Ini ke tauhid pembukanya nya kitab nimpian tauhid berdahulu, imbah tauhid hanyar fikih, hanyar tasawuf. Lengkap aja sudah. Ini misalnya sesuatu itu pasti bertempat. Benda apa aja pasti mempunyai nih. Tempatnya di mana? Di meja kalau lah. Bertempat kalau lah. Ya kada. Amun kita pikirkan tuh, makanya orang tuh kenapa dipikirkan bahwa sesuatu itu kalau bisa dipikirkan, namun dipikirkan ya jadi hang jadinya. Kenapa yo jadi banyu diandak di sini yo, tempatnya di sini kenapa yo? Nah pikirkannya kalau lah bebungulan kalau lah, kenapa jadi memikirkan ini? Ya sudah ya tempatnya di sini. Ulun nak bertakun Allah Ta'ala tuh benda kah?
Benda kah kada kah? Kada kalau lah. Amunnya kada benda berarti Allah Ta'ala kada bertempat, selesai sudah. Tapi ada. Ini lain benda. Kan kita di berataan benda, berataan makhluk kita ini. Ya, makanya nih ulun yang tempat ulun di sini lah, tempat ulun di sini masjid, tempatnya masjid di sini di Nafatani. Kayu, ya kayu tempatnya di sini. Bertempat itu berataan ada di situ tempat. Nah, adanya karena diadakan. Siapa yang mengadakan? Ini al-mawjud huwa Allah Subhanahu wa taala. Turun hujan. Itu kada kawa menunjukkan bahwasanya Allah Taala itu ada kah? Kena hujan, setumat ampe, setumat ini orang berkuasa, terserah orang hendak hujan setahunan kada bampihan, terserah si dinai. Ya kalau lah, ini orang berkuasa menunjukkan bahwasanya oh ini adanya yang menurunkan hujan nah siapa Allah. Itu masih berontak aja kita tuh, mau kenapa jadi hujan nih jar, lalu mana hujan nih jar, sebanjir kena kenapa? Ya sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Aslul iman an ta'taqida anna Allah Ta'ala mawjudun. Allah Ta'ala itu ada. Wa annahu Ta'ala wahid. Amunnya sudah tahu bahwasanya wujud Allah Ta'ala itu adalah ada, mustahil kedada. Amunnya Allah Ta'ala itu ada sorangan yang mengadakan seluruh yang ada, maka kita wajib percaya bahwasanya Tuhan itu hanya seikut. Siapa Allah? La ilaha illallah. La syarikalah, kadada kawan, bahasa kita kadada kawan. Allah Ta'ala itu kadada syurakanya, kadada lah wala mithla lahu wala shibha lahu laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Kadada persamaannya Allah Ta'ala, kadada persamaannya Allah Ta'ala itu kadada laisa kamitsl. Misal itu hampir seluruh kesamaan kadada misal, atau syibih itu sebagian kadada juga, dasar kadada Allah Ta'ala kadada sesamaannya. Lalu ada kisah di sini, terakhirlah kita tutup dengan kisah tunggal sedikitan dan kita baca kitab banyak-banyak. Yang penting istiqomah banyak ya nabian kada malakan yang ikhlas tadi jangan malakan dulu lah. Jadi di sini ada disebutkan kisah di dalam kitab At-Tuhfatul Wafiyah. At-Tuhfatul Wafiyah ini dinukil oleh Al-Imam Nawawi Al-Jawi. Jadi ada di situlah ada khala 'ala al-Imam Al-Ghazali syabun 'alaihi atharul ibadah. Masuk atas Imam Ghazali itu ada, jadi Imam Ghazali ini dimasuki oleh seorang anak pemuda. Syabun tuh anak pemuda. Ini anak muda berataannya. Ini anak muda ya, ada yang tuh ya kalau lah. Anak muda. La ilaha illallah. Makanya jadi orang tuh sebenarnya kita itu bisa untuk menjadi anak muda terus. Kadada tuha. Oh kayak apa aja? Kadada tuha, maksud tuha itu kan filosof daripada tuha itu apa nah? Lemah. Mbah tu pulang apa? Keriput. Iyalah. Di sini kada dapang tuha benar yang Allah ya tuha lah oke lah. Keriput. Mbah tu pulang kada tapi kawal lagi bergerak. Banyak kegaringan. Sebenarnya itu kita bisa menjadi anak mudanya versi apa? Versi akhirat. Nya ada jawaban orang tua tapi jiwa raganya seperti anak muda. Yang dimaksud dengan kita itu muda terus yaitu selalu beristiqomah dalam beribadah kepada Allah. Siapa yang istiqomah terus berjalan dalam ibadah kepada Allah, maka sekalipun inya tuha tapi tetap inya itu digolongkan dengan anak muda. Istiqomah. Maka amunnya semakinnya tuha semakinnya istiqomah kawa. Hujan, ulun kira tadi paling yang hadir dulu nih bisa 10 nih julun nih. Pada hulu situ lapet benar hujan tadi. Anak Jepang nelpon jadi gajul mau majlisan deh lapet benar hujannya. Tapi biar berdua bertiga yang hadir kada apa-apa. Misalnya banyak aja orangnya. Ini istiqomah berarti jadi makanya berataan ini anum napa? Anum semangatnya insyaallah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi syab tadi atharul ibadah. Jadi ada inya itu bekas-bekas inya ahli ibadah. Adakah anak muda tadi bekasnya beribadah? Faqala lahu al-Imam Al-Ghazali, maka berkata Imam Ghazali terhadapnya, ya syab,
wahai anak muda, anta ta'rifullah, ikam tu kenal kalawan Allah. Faqala syab, wa hal ya'buduhu man la ya'rifuh, apakah ada orang yang menyembahinya kada mengenal oleh Allah? Makanya lah amunnya kita tuh beribadah, kenali dahulu permulaan bahwasanya la haula wala quwata illa bil, permulaan tuh bismillah, wala haula wala quwata illa, ambil bau bulik ini jenah. Ketika kita hendak bersedekah, bismillah, sertakan Allah. Itu kada mau ria kan tak? Tapi yang penting berisilah bismillahnya, artinya sudah belajar lah kayak ini nah. Imbahnya tuh orang wala haula wala quwata, aku ni kada apa-apa nah, kada kau apa-apa, kada ada bisi kekuatan. Yang memberikan kekuatan berataan Allah. Bismillah. Udah bismillah, la haula wala quwata illa billah. Kamu yang sudah alhamdulillah ya lagi sudah. Ya. Itulah bau beliknya itunya bismillah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Hendak bersedekah, bismillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hendak berbuat baik lawan orang lain, bismillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu aja nah. Wa hal ya'buduhu man la ya'rifu, adakah orang yang beribadah kada kenal lawan Allah? Makanya amun hendak beribadah itu kenali Allah taala, paling kada mengenal Allah taala dengan yang tadi bismillah, la haula wala quwata illa billah. Kenal bahwasanya berataan ini aku kada kau beribadah kecuali dengan kekuasaan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Telah faqala kaifa araftahu, kayak apa ikam mengenal Allah? Jadi Imam Ghazali nih penasaran juga. Imam Ghazali ini kan orangnya kan ada bekas-bekas orang ahli ibadat. Faqala syab au haduh wala uhidduh wala af'ala yuf'ilu uhidu wa a'buduhu wala aqyafu jadi jangan apa jan, aku mengesahkan Allah dan aku kada membilang, ini di sinilah dimaknakan di bawah itulah wala uhidu ay la aj'aluhu mahdudan ka ayyakuna fi jihatin makan, aku kada membatasi Allah taala itu mempunyai tempat atau mempunyai zaman atau makan tempat, mempunyai tempat atau makan. Artinya Allah taala, aku mengesahkan Allah dan Allah taala itu bahasanya kada mempunyai tempat dan kada mempunyai zaman. Itulah. Napa pulang dia? Aku mengenalnya, wa a'buduhu, dan aku menyembahnya, wala aqyafu, dan aku kada, Allah taala itu kayak apa yo? Bahasanya kayak itu. Kada membilang kayak apa Allah taala itu kayak apa, kada, yang penting aku menyembah Allah. Nah, ini kalimat ini yang menggetarkan jiwa raga Imam Al-Ghazali apa? Wa kullu ma khatara fil wahmi au jalahul fahmu fallahu bi khilafi dzalik. Ini yang menggetarkan jiwa raga Imam Ghazali. Qala Imam Ghazali, qata'na umrana fit tauhid wa qad jama'u hadha asy-syabbu fi thalathi kalimat. Nah, apa jadi yang anak muda tadi, wa kullu ma khatara fil waham, setiap apa yang terlintas di waham kita nih, di dalam pikiran kita nih. Pokoknya apa aja yang terlintas di dalam pikiran kita nih, wa jalahul fahmu, yang nampak di dalam pemahaman kita. Ini yang terlintas dalam pikiran kita, mbah tu pulang nampak dalam segi pemahaman kita tuh paham masalah Allah, atau terlintas kita apa yang terlintas di dalam pikiran kita, fallahu bi khilafi dzalik, maka Allah taala itu berlainan daripada yang seberataan yang kita pahami, itu berarti Allah taala lain. Seapa jelasnya kita memaham, berarti Allah taala lain. Seapapun yang terlintas dalam pikiran kita, Allah tuh kayak apa, atau Allah tuh nang kayak ini misalnya terlintas, berarti itu Allah taala khilaf udah. Jadi Allah taala itu kada nang kayak itu. Maka jadi Imam Ghazali, qata'na, kami yang telah berusaha seumuran bahasanya fit tauhid, dalam membahas masalah tauhid, wa qad jama'ahu hadza syabbu, dan telah mengumpulkan ini pemuda fi salasi kalimat, pada tiga kalimat tadi. Artinya Allah taala biar kayak apa aja, apabila tulah ada benda masuk kita tuh, Allah tuh kayak apa, ada masuk dalam pikiran kita, berarti Allah taala khilaf dalik. Kenapa? Karena yang masuk dalam pikiran kita itu adalah makhluk, Allah taala itu adalah khaliq. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah lah, dan mudah-mudahan kita
hati kita mudah-mudahan dipermudah Allah Ta'ala selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan hati kita selalu cinta kepada Allah, dipermudah untuk cinta kepada Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala istiqomah dalam beribadah insyaallah, dan mudah-mudahan kita dijaga keluarga kita dengan berkat majelis ilmu, dengan berkat kita di dalam rumahnya Allah, sebagaimana Allah menjaga rumahnya. Ya Allah, jagakan ya Allah kami ya Allah daripada segala penyakit, daripada segala virusat, daripada segala mara bahaya ya Allah, bala dunia dan bala akhirat, dan mudah-mudahan kita bertaat, dimudahkan lisan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika kita sakaratul maut. Mudah-mudahan baginda Muhammad datang di samping kita insyaallah. Sirrin Nabi wa ali Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surah Akidah.